Oke, ketemu lagi pada pertemuan kita ke-14. Di sini ngebahas tentang algoritma. Algoritma kita pakai ada algoritma arsitektur kohonen. Nah, ini juga termasuk sebagai kelompok unsur spesifik dan learning. Nah, untuk metode kohonen, biasanya pada jaring ini suatu lapisan diberikan neuron-neuron yang akan menyusun diri sendiri berdasarkan inputan nilai tertentu di dalam suatu kelompok yang dikenal dengan istilah cluster. Nah, selain proses penyusunan diri, cluster juga memiliki vektor bobot yang paling cocok dengan pola inputan. Misalnya, jarak yang paling dekat akan terpilih sebagai pemenang. Nah, neuron merupakan jaringan pemenang beserta neuron-neuron tetangga akan memperbaiki bobot. Algoritma pelatihan koheren, istilah bobotnya pertama, lalu set parameter-parameternya, lalu dilakukan set parameter learning rate-nya, lalu jika terjadi kondisi berhenti nilai f-nya maka fast atau nilainya adalah kurang. Nah, untuk di setiap nilai vektor x bekerja dan untuk setiap y adalah tutukannya ada sama, maka perbaikan nilainya kita lihat lagi. Nah, contoh data pelatihan atau berikut di sini ada nilai x1, x2 di mana nilai 0,1, 0,2 untuk nilai x1-nya 0,3, 0,5, 0,54, 0,40, 0,20. Untuk x2-nya 0,1, 0,22, 0,10, 0,30, 0,40 maupun 0,40. Nah, di sini ada tugasnya, ada buat letak di atas menjadi dua klaster. Buatlah awal yang akan kita gunakan dalam metode berukuran 2 kali 2 dengan setiap elemen dan 0,5 atau learning rate-nya ada 0,6 dengan setiap penaikan epsilonnya di set 0,5 alpha atau nilai maksud ditetapkan sebagai besarannya. Nah, diketahui nilai alpha 0,6, nilai epsilonnya 10, pengurangan alfanya 0,5. Nah, untuk bobot awalnya kita ambil salah satu dari 10 tadi, maka ada 0,50 dan 0,50 dan 0,50 dan 0,50. Nah, pada pengulangan pertama atau EC utama atau data pertama, jarak antara bobot 1 ada 0,5 dikurangi 0,5 dikali pangkat 2, maka menghasilkan nilai 0,32. Untuk bobot kedua 0,5 dikurangi 0,1 dikali 2, 0,1 dikurangi 1 maka jadi 0,32. Maka nilai terkecilnya yang diambil adalah nilai terkecilnya W1 dan WD mendapat 0,26. Dua, lalu yang ketiga dan 0, dapat 0,021 dan 0,21. Yang paling kecil ada 1, maka yang 1 dilakukan perubahan. Nah, kalau untuk data keempat, bobot ke-1 kedua dapat 0,075 sama 0,400. Maka jarak terkecil adalah nomor 2, maka dilakukan perubahan terhadap nilai 2-nya. Nah, untuk bobot 1 Merliko dapat 0,79 dengan bobot kedua didapat 0,014. Ini dapat dari mana? 0,5 dikurang 0,4 dikali pangkat 2. 0,38 tambah 0,4 dipangkatin 2 atau dikali 2. Nah, untuk jarak kecil pada bobot kedua dan bobot kedua berada nilai segini. Nah, pada ecok kedua, setiap penggantian ecok maka learning berubah. Learning rate-nya berubah menjadi 0,5 dikali 0,6. Jadi sama dengan 0,3. Nah, dilakukan hal juga sampai ecoknya ditentukan, yaitu ecok ke-10. Nah, pada bobot akhir ecok ke-10, nilai berakhir yang diperoleh oleh 10 adalah 0,2190, 0,3424, 0,351, 0,3754. Nah, untuk pengujian pertama, misalnya kita akan melakukan testing terhadap data ketiga atau 0,3 atau 0,1 masuk dalam klaster mana, maka kita cari terlebih dahulu jarak antara data tersebut pada posisi klasternya. Nah, pada jarak bobot pertama dapat 0,0728, lalu untuk bobot kedua 0,776. Nah, kita juga bisa melakukan testing terhadap data yang tidak ikut dilatih. Misal 0,4, 0,5 termasuk juga dalam klaster mana. Maka seperti bisa kita terlebih dahulu jarak tersebut ke dalam bobot setiap klaster. Nah, kalau kita coba maka dapat 0, di bawah 1 dapat 0,1997 dan juga dapat adalah 0,404. Ternyata jarak yang lebih pendek adalah jarak terhadap bobot kedua, maka data tersebut termasuk data klaster kedua.
Nah, contoh implementasi pengaruh untuk clustering. Contoh kasus untuk mapping diklasifikasikan menjadi 4. Misalnya terdapat vektor-vektor yang dilakukan 01, waktu tersebut akan diklasifikasi menjadi 2 klasifikasi dengan landing at 0,6 dan fungsi geometriknya. Nah, kalau dilihat di clusternya maka terdapat nilai sebaran yang lumayan rata. Nah, kalau kita menggunakan yang itu maka kita dapat melihat pola dari arusnya. Di sini ada warna hijau sebagai 0 dan kelas 1 dan 1 adalah yang biru, lalu ada yang abu-abu 3, maka lebih banyak kecenderungan ke yang nomor 1 ataupun nomor 3 ya nilainya. Oke, selesai, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.